مضيت بنور النور وملء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa ja'alahu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut, serta sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan turunnya Al-Quran itu terjadi pada Lailatul Qadar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia, Lailatul Qadar. Dalam surat Dukhan ayat 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran agar manusia bisa mentadabburinya, bisa menghayati ayat-ayatnya, dan tentu konsekuensi setelah itu adalah agar mereka bisa mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Al-Quran ketika kita membacanya tentu bukan sekedar mengkhatam Al-Quran, tetapi bagaimana agar kita bisa mentadabburi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab ini, kitab Al-Quran, kami turunkan penuh dengan keberkahan agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah dalam hati-hati mereka ada kunci? Maksud dari membaca Al-Quran bukan sekedar mengkhatamnya, tetapi bagaimana setiap ayat yang kita baca betul-betul kita memahami, kita paham, kita merenungi maknanya. Oleh karena itu, para ulama salaf kita dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya, mereka bersemangat membaca Al-Quran, tetapi tidak hilang dari yang namanya tadabbur, memaknai kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang mereka baca. Oleh karena itu, Abdullah ibnu Abbas pernah mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu." Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, fa asghi biha sam'ak," maka pasang baik-baik telingamu. Fa innahu amrun tu'maru bihi, karena bisa jadi setelahnya itu ada perintah yang engkau diperintahkan untuk melaksanakannya. Au nahyun tusrafu anhu, atau ada larangan yang engkau harus berpaling darinya. Maka bersemangatnya kita membaca Al-Quran, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran di bulan ini, bukan sekedar mengkhatamnya, tapi bagaimana kita berupaya untuk memahami kandungannya, yang nantinya kita bisa menjadikan dia sebagai pedoman dalam hidup kita, bisa menjadikan dia sebagai hukum dalam setiap persoalan kita, bisa menjadi syifa dalam setiap penyakit yang kita alami. Itulah Al-Quran. Maka membaca Al-Quran silahkan diperbanyak, tetapi jangan lupa untuk mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Semoga kita menjadi berkah hidup karena Al-Quran, dan Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai teman kita pada hari kiamat.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحضره من صغري وعادت في ذكراه إلى أحلى الصور. هنا الفلك الأول أحضره من صغري وكم جالست الخير هنا وكم رتلت الوحي هنا وكم جالست الخير هنا وكم رتلت الوحي هنا. ملأت سنين الأمس سنة إلى أن صرت اليوم أنا. ملأت سنين الأمس سنة إلى أن صرت اليوم أنا. والسماء